Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullihi walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du, qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu idza kuntum ilas shalah waghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiqi wamsahu biru'usikum wa arjulakum ilal ka'bain ila akhiri ayat. Shadaqallahul azim. Hadratil kiram, para alimil ulama, para asatid, para asatidah, wabil khusus yang kami hormati Imam Besar Masjid Pengayoman Bapak Kiai Haji Ujad, dan bapak-bapak segenap pengurus Masjid Pengayoman yang insya Allah mudah-mudahan senantiasa diberikan segala nikmat, terutama nikmat iman dan Islam, dan nikmat inilah merupakan nikmat terbesar sepanjang sejarah kehidupan manusia karena akan menyelamatkan minad dunya ilal akhirah. Amin rabbal alamin. Salawat dan salam mari sama-sama kita sanjungkan ke haripan junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para keluarga dan sahabat-sahabatnya, dan mudah-mudahan kita termasuk di antara umat yang akan mendapatkan syafaat di hari kiamat nanti. Amin ya rabbal alamin. Baik, hadirin bapak-bapak jemaah Majelis Maghrib Masjid Pengayoman yang berbahagia, insya Allah di pertemuan perdana ini kita akan mengupas tentang rahasia dan hikmah wudhu. Karena wudhu ini adalah merupakan salah satu syarat untuk terpenuhinya sah dan tidaknya sholat kita. Maka dalam bab wudhu ini sangat penting sekali dan perlu kita perhatikan bersama-sama. Jangan sampai sesuatu hal yang kecil itu akan menjadikan pintu tidak sahnya sholat kita. Nah, berkaitan dengan perintah wudhu ini diturunkan bersama dengan perintah sholat 5 waktu, dan itu terjadi pada tahun kedua hijrah. Nah, sholat 5 waktu sendiri ini awalnya adalah khamsina, 50 rakaat, kemudian menjadi khamsan, 5 kali dalam sehari semalam, tetapi memiliki nilai pahala sebesar sebagaimana orang melaksanakan sholat 50 kali. Nah, ini adalah merupakan keutamaan dan keistimewaan umat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, di dalam surah Al-Maidah ayat 5-6, dan surah Al-Maidah ini 5-6 bukan hanya membahas masalah bab wudu, tapi juga berkaitan dengan masalah mandi yang disebut dengan mandi junub, dan juga berkaitan dengan masalah yang namanya tayamum. Tapi kita membatasi kajian di dalam ayat ini adalah berkaitan dengan wudu. Adapun bab tayamum, bab mandi nanti kita bahas di pertemuan berikutnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Al-Maidah, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Ya ayyuhalladzina amanu idza kuntum ilas sholati waghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiqi wamsahu biruusikum wa arjulakum ilal ka'bain. Itu ayat yang membahas tentang masalah wudu. Wahai orang-orang yang beriman, kata Allah, idza kuntum ilas sholati, apabila kamu sekalian berdiri untuk melaksanakan sholat, waghsilu wujuhakum, maka basuhlah wajahmu. Nah, berkaitan dengan wajah itu mana? Wajah itu adalah batasannya tumbuhnya rambut kita, bawah sampai dengan dagu, ke samping sampai dengan batas telinga, itu adalah wajah. Jadi batas tumbuhnya rambut itu adalah batas kewajaran manusia. Karena ada juga orang yang rambutnya tidak tumbuh, ya. Tapi batasan wajah adalah batasan di mana wajah kita. Itu adalah hal-hal yang berkaitan dengan wajib atau rukun wudu yang harus dibasuh. Kemudian yang kedua adalah wa aydiyakum ilal marafiqi, dan basuhlah tanganmu sampai kepada kedua siku. Lah, yang disebut siku yang mana? Batas di mana tangan kita bisa menekuk itu adalah siku. Ya. Ini wajib kita untuk basuh, dan tidak akan sah wudu seseorang ketika tidak sampai sempurna membasuh tangan sampai kepada sikunya. Jadi kalau orang sudah dewasa itu wudunya jangan seperti anak kecil. Anak kecil wudunya itu kan kadang-kadang kan kayak kinjeng, tahu nggak kinjeng Pak? Ya, cik selesai gitu kan. Nah, padahal anak-anak kecil itu Pak Haji Ujat sudah dididik di TPA gitu kan. Nah, kalau membasuh kaki, membasuh tangan itu benar-benar harus sempurna ilal marafiqi, sampai kepada kedua siku. Itu yang disebut dengan batas yang harus kita basuh. Wamsahu biruusikum. Nah, kemudian rukun yang tidak boleh ditinggalkan di dalam wudu itu adalah mengusap kepala. Ya. Imam Syafi'i radhiyallahu anhu, beliau mengatakan bagaimana cara mengusap kepala. Boleh sebagian ya yang ada di dalam ubun-ubun, bukan rambut Pak ya, tapi mengusap kepala. Boleh di samping sini, boleh di samping sini. Tapi keafdalan sunnah itu adalah mengusap kepala itu dari depan sampai ke belakang. Ya. Bagaimana caranya? Kalau cara yang pertama adalah sebagian kepala, cukup mengusap dengan 3 kali. Boleh samping sini, nggak apa-apa ya, pecinya saya buka Pak ya. Atau samping sini juga boleh. Tetapi keafdalannya itu adalah mengusap kepala dari depan sampai belakang. Bagaimana caranya? Caranya ini letakkan di sini, ya. Kemudian ini gerakkan ke belakang, balik lagi ke depan. Lah nanti kita praktekkan, karena wudhu itu harus praktek. Nah, bagaimana wudhu kita selama ini yang kita pakai? Ya, apakah sekedar hanya mengusap rambutnya, ya kan? Atau kita sampai muter ke belakang, dan itu adalah bahwasanya yang penting adalah kepala ini kita usap. Wamsahu biruusikum wa arju lakum ilal ka'baini, dan basuhlah kakimu sampai kedua mata kaki. Jadi antara mengusap dengan membasuh itu beda Pak. Kalau membasuh berarti air itu harus dituangkan di dalam telapak tangan kita. Nih ya. Jadi ketika membasuh muka itu disunahkan dari atas ke bawah. Dari atas ke bawah. Jadi air dikepiarkan gini. Jadi semua yang ada di dalam wajah kita harus terusap. Jadi kenapa disunahkan sampai 3 kali? Supaya bagian-bagian yang tadi belum terbasuh itu bisa sempurna dengan basuhan itu. Makanya di sini termasuk membasuh kaki sampai kepada mata kaki. Mana di antara mata kaki adalah batasan yang ada di tekukan ini Pak, itu mata kaki. Ya. Jangan sampai di bawah mata kaki nggak lunas. Kok nggak lunas sama namanya?
tidak sah, ya, tidak sah. Bagaimana kalau lebih sampai di atas boleh. Tapi kalau wudu juga jangan sampai ke paha gitu kan. Nanti basah semua gitu. Mau sholat nanti sarungnya nempel lagi kan gitu. Nah, itu adalah masuk dalam rukun wudu yang tidak boleh ditinggalkan. Ya Pak ya. Nah, kalau kita sudah membasuh dengan anggota-anggota wudu itu semuanya adalah sah. Ketika kita tidak membasuh yang sunnah-sunnah. Nah, ada sunnah wudu. Apa sunnah wudu Bapak-bapak? Sunnah wudu diantaranya adalah membasuh kedua tangan. Ya, kita basuh dulu Pak sebelum wudu. Ya, telapak tangan kita basuh. Karena kita kan nggak tahu tangan ini tadinya kemana. Ya kan Pak ya, apalagi kita tidur kan. Makanya kalau kita tidur jangan wudu dulu, tetapi dicuci dulu tangan kita. Karena kita kadang-kadang tangannya kan tamasa kemana-mana, ke hidung ya kan. Apalagi punya penyakit gatal itu Pak. Nah itu kan, itu perlu untuk dicuci. Itu adalah masuk sunnah. Nah sunnah yang kedua adalah berkumur dan menghirup air ke dalam hidung. Ini bisa dilakukan dengan dua cara Pak. Jadi cara yang pertama itu bisa dilakukan dengan bersama-sama pada saat berkumur dengan memasukkan ke dalam hidung. Cara yang kedua bisa terpisah, berkumur tersendiri, memasukkan hidung tersendiri. Nah ini masuk dalam sunnah. Kira-kira kalau kita nggak berkumur sah nggak salat kita Pak? Sah, karena sunnah. Ketika kita nggak menghirup air ke dalam hidung sah nggak? Sah. Tapi pada saat kita nggak membasuh muka nggak sah. Misalnya kita cuman kumur, nggak membasuh muka, langsung membasuh kepala sah nggak sah. Karena membasuh muka hukumnya adalah wajib. Nah caranya bagaimana? Kita ngambil air. Kalau secara bersamaan berarti, jadi memasukkan air ke dalam lesan serta langsung dihirup di dalam hidung. Tujuannya apa? Kotoran-kotoran yang ada di dalam hidung itu bisa keluar Pak, ya kan gitu. Berapa kali sunnahnya? 3 kali. Ya. Jadi sunnah 3 kali. Kenapa kita harus berkumur Bapak-bapak? Karena memang supaya kita bersihkan yang ada di dalam mulut. Barangkali kita kan habis makan Pak. Ya kalau makan makanan kayak bubur langsung Pak. Lah kalau makannya misalnya daging, sop ayam Klaten misalnya kan. Ada yang nyelip. Ya kan? Itu khawatirnya nanti lagi sholat ada daging yang nyelip, pas lagi sholat keluar lagi, wah enak ini daging. Nanti lama-lama sholat sambil makan kan nggak boleh. Nah itu ya Pak ya. Nah ini kemudian cara kedua adalah dengan memisahkan antara berkumur dengan menghirup air di dalam hidung. Bagaimana caranya? Ya Pak ya. Nah kemudian yang kedua, masukkan air, kita keluarkan. Jadi dihirup tapi jangan terlalu banyak, nanti bisa balik ke dalam bukannya sehat jadi sakit. Nah itu adalah ya, itu sudah sunnah yang kita ajarkan. Nah baru setelah kita melaksanakan sunnah-sunnah itu, baru kita salah satunya pertama niat, ya kan, nawaitu wudu ali raf'il hadasi asgharil fardhil lillahi ta'ala. Tapi yang disebut niat itu adalah bersamaan dengan ketika kita membasuh wajah. Itu di saat di dalam hati gitu Pak ya. Jadi ketika kita melafadzkan itu pas berkaitan dengan niat adalah di saat membasuh muka. Sejakku melaksanakan wudhu ya untuk mengangkat hadas kecil fardhu lillahi ta'ala, itu bersama dengan tangan. Lah ini dibersihkan semua yang ada di dalam muka yang seperti saya jelaskan di awal sampai batas dengan apa namanya Pak? Rambut ya. Nah setelah kita membasuh ini kali. Enak ini ya. Karena ini ada praktek. Iya. Baik. Nah ini kan enak Pak ya. Nah setelah kita membasuh muka, maka kemudian kita membasuh kedua tangan. Bagaimana caranya Pak? Membasuh tangan caranya adalah dengan diawali dari telapak tangan sampai ke bawah, kemudian sampai ke siku. Berapa kali Pak? 3 kali. 3 kali ini tujuannya supaya semua terbasuhkan dengan tangan-tangan kita. Nah setelah 3 kali sebelah kanan berarti sebelah kiri 3 kali.
Nah, setelah 3 kali disunahkan tasbih. Apa artinya? Menggabungkan kedua tangan. Disunahkan, Pak. Supaya apa? Kotoran yang ada di dalam jari-jari ini kita dibersihkan. Jadi setelah wudhu disunahkan gini, baru ditarik. Nah, setelah itu kemudian mengusap kepala kita. Tadi dengan cara, kalau mengusap itu nggak begini, Pak. Tapi ketika kembali air wudhu dipiarkan, gitu loh, Pak. Makanya pakai air wudhu itu jangan terlalu boros, jangan dipolin kerannya, Pak. Setengah aja itu. Ya, setengah aja, jangan banyak-banyak, jangan mubadirkan, apalagi air pump, Pak. Nah, itu baru dibasuhkan, boleh tadi dengan sebagian ubun-ubunnya, boleh sini, atau lebih sempurna dengan mengambil kemudian kita putar, Pak, sampai ke tengkuk belakang nih, putar sampai tiga kali. Nah, setelah 3 kali kemudian disunahkan untuk mengusap kedua telinga. Bagaimana caranya? Setelah mengambil air, kita masukkan ini apa namanya? Telunjuk jari, kemudian kita bersihkan dalam dan luar ibu jari ini untuk membersihkan sini, Pak. Di belakang daun telinga. Karena biasanya di sini adalah tempat kaki yang kotor, maka dibersihkan. Nah, setelah 3 kali kita usap, kita disunahkan mengambil air, dikepukkan di sini. Ya, ini menandakan supaya telinga kita sudah basah. Gitu, Pak, ya. Nah, kemudian setelah kita membasuh apa tadi? Kedua telinga, kemudian wa arju lakum ilal ka'baini, kaki sampai kepada kedua mata kaki. Maaf, saya berdiri nggak apa-apa ya. Nah, sampai mata kaki ini disunahkan untuk membersihkan di apa? Sela-sela kaki itu dengan ini apa namanya? Kelingking. Jadi nanti dimasukkan, maaf, setiap selah tangan kiri untuk apa namanya? Membersihkan bagian sebelah kanan, kemudian kelingking kiri untuk sebelah ini apa ini? Kiri ya. Kanan untuk kiri, kiri untuk kanan. Itu sunahnya begitu. Nah, setelah selesai itu berarti tertib, ya, Pak. Nah, setelah tertib kita menghadap ke barat. Makanya sunahnya kalau bisa tempat wudhu itu menghadap ke barat, Pak. Kenapa? Ketika sudah selesai langsung berdoa. Doanya Bismillahirrahmanirrahim, menghadap ke kiblat. Asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Ini bertauhid kepada Allah. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ij'alni minat tawwabina waj'alni minal mutatahhirin waj'alni min ibadika sholihin. Kemudian disunahkan lagi sebelum masuk ke masjid membaca surah Al-Qadar 3 kali, Pak. Inna anzalnahu fi lailatul qadar sampai selesai. Baru kita masuk ke dalam masjid melaksanakan sholat syukurul wudhu dan sholat tahiyatul masjid. Itu namanya wudhu yang sempurna, ya kan? Kadang-kadang kalau wudhu kan langsungan saja, Pak. Ucuk gitu kan. Nah, ini saya bacakan hadisnya. Apa yang menjadi masalah kenapa kita wudhunya harus seperti itu? Nah, ini nanti ada keterangan hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi itu, Pak, ya, ayat yang menjelaskan yang berkaitan dengan masalah wudhu. Pak Kiai, ini ya, kalau maksud saya mungkin ya, perhatikan sekarang dengan adanya keran itu. Tadi kan ketika wudhu itu airnya harus di sini ke sini, Pak. Iya. Tapi selama ini saya perhatikan, termasuk saya juga nih. Jadi dari atas ke bawah ya. Apakah itu Ya sah, tetap sah, ya kan. Tetapi sebagai ketentuan wa aidiyakum tangan ilal marofik sampai kedua siku, kan bukan dari siku ke tangan, ya kan. Ini dibalik sekarang, Pak. Ya, wa aidiyakum ilal marofiki, basuhlah tanganmu sampai ilal marofik. Berarti diawali dari mana? Dari sini.
bukan dari siku ke tangan gitu kan. Jadi memulai yang disebut dengan tangan ternyata dari atas ke bawah, gitu Pak ya. Jadi kebanyakan dari itu harus tetap sah untuk saya. Sekarang dirubah supaya sesuai dengan ketentuan itu Pak. Itu bawaan dari kampung biasanya gitu. Gitu Pak ya. Nah kemudian saya bacakan ayatnya sedikit aja ya. Wa in kuntum junuban fatoharu, maka seandainya kamu dalam keadaan junub fatoharu, maka mandilah mandi junub. Jadi orang junub itu ada dua, karena berhubungan badan, karena keluar air mani, itu harus mandi junub. Wa in kuntum mardo au ala syafarin, dan seandainya ada kalian sakit atau dalam perjalanan, au jaa ahadukum minkum minal ghaiti, atau kembali dari tempat WC, berarti habis buang air kecil, air besar. Au lamastumun nisa nih, ini yang sering kita pahami, atau bersentuhan dengan wanita. Ini kadang-kadang bersentuhan dengan wanita ini menurut Imam Syafi'i ada dua pemahaman. Persentuhan memang nempel tanpa hijab, ya kan, salaman, termasuk sama istri kita. Yang kedua adalah au lamastumun nisa, itu bersetubuh. Dua-duanya benar. Tapi Imam Syafi'i ya, yang membatalkan wudu adalah bersentuhan, walaupun tidak dengan bersetubuh itu Pak. Jadi ketika kita bersentuhan dengan wanita yang bukan muhrim, berarti wajib mengulangi wudu kita, gitu loh. Nah kemudian falam tajidu ma'an fatayammamu sa'idan thayyiban, maka seandainya kita mau sholat dan kita tidak menemukan air Pak, gitu kan ya, maka fatayamamu sa'idan thayyiban, bertayamum dengan debu yang suci, debu yang bersih. Wamsahu biwujuhikum wa aydiyakum minhu, maka usaplah wajah dan kedua tanganmu. Jadi kalau tayamum berbeda dengan wudu, ya. Jadi nggak ada mengusap kepala, nggak ada mengusap kaki, nggak ada mengusap kuping. Itu jadi cuman wajah dengan tangan, itu namanya tayamum. Nah kemudian yuridullah liyaj'al 'alaikum min harajin walakin yuridu liyutahhirakum waliyutimma ni'matahu 'alaikum la'allakum tashkurun. Jadi itulah kemudahan yang diberikan oleh Allah kepada kita. Jadi ada alternatif A, ada alternatif B, ada alternatif C, gitu Pak ya. Nah sekarang saya bacakan hadisnya tentang wudu. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu, saya mendengar Rasulullah bersabda. Apa kata Nabi? Inna ummati yud'auna yaumal qiyamati ghurran mu'ajjilina min asaril wudu. Sesungguhnya umatku nanti di hari kiamat akan datang ghurran mu'ajjilina, dengan wajah yang cemerlang Pak. Hari kiamat itu nanti orang akan datang dengan wajah cemerlang. Siapa? Umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Apa yang menyebabkan wajahnya itu cemerlang? Min asaril wudu, dari bekas air wudu. Wudu yang seperti apa Pak? Wudu yang seperti tadi, membasuhnya 3 kali sampai dengan sempurna. Itu yang akan menjadikan cahaya kita nanti di hari kiamat. Makanya rahasia wudu yang kita laksanakan dengan baik ini nanti akan menjadikan cahaya kita di hari kiamat. Di dunianya juga orang yang berwudu insya Allah sehat Pak, ya kan? Karena kita wudu minimal 5 kali dalam sehari. Nah kalau kita mau bagus berarti jagalah kita dengan air wudu kita. Nah faman istata'a minkum ayyutilla gurra tahu fal yaf'al, maka siapa yang ingin sempurna di antara kalian, ya, maka luaskanlah gurra tahu fal yaf'al. Kalau kita nanti di hari kiamat cahayanya biar semakin cemerlang, maka wudu kita harus sempurna dan semakin banyak berwudu. Contoh, kalau lampu yang wattnya besar itu nyalanya terang Pak, tapi kalau wattnya yang cuma 6 watt di kamar mandi, ya wajahnya jangan kelihatan. Nanti di hari kiamat begitu modelnya Pak. Ada orang yang cahayanya sangat terang, ada yang setengah terang, ada yang kelip-kelip, ada yang kayak kunang-kunang, kelihatan enggak.
Nah ini nanti di hari kiamat manusia akan dilihat bagaimana perilaku ketika hidup di dunia, gitu Pak ya. Makanya kalau kita ingin cahaya terang di hari kiamat seperti 100 watt, mulai sekarang wudunya disempurnakan. Mau tidur wudu, bangun tidur wudu. Jadi wudu tidak hanya untuk sholat. Di luar itu kita supaya menjaga air wudu, karena air wudu inilah yang akan menjaga cemerlang wajah kita nanti di hari kiamat. Nah, dari Abu Hurairah, aku mendengar kekasihku, yang disebut kekasih dia adalah baginda Nabi, tablugul hilyata minal mu'mini khaisu yablugul wudu. Jadi nanti batas perhiasan seorang mukmin itu dari mana batas ia berwudu. Jadi perhiasan nanti di hari kiamat adalah batasan-batasan di mana kita berwudu. Makanya tangan akan menjadikan cahaya, tangan akan menjadi saksi. Di dalam surah Yasin, al-yauma nahtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Mulut dikunci, karena apa? Mulut bisa berbohong, tapi tangan ini akan menjadi saksi untuk kita, Pak. Ya. Kemudian kaki kita akan menjadi saksi, tangan akan berbicara. Nah, supaya tangan dan kaki ini berbicara di hari kiamat membela kita, maka kita harus sempurnakan wudu kita. Nah, ini adalah agar ibadah kita semakin baik, semakin sempurna. Dan gak ada manusia yang sempurna. Untuk menyempurnakan itu kan sambil belajar, ya, gitu kan. Jadi jangan sampai, wah saya nunggu pinter dulu baru ibadah. Jangan. Ibadah sambil berjalan. Karena perjalanan kita manusia akan mengalami sebuah kesempurnaan di dalam hidup. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man tawadda'a fa ahsanal wudu. Siapa yang berwudu kemudian membaguskan wudu. Jadi yang disebut dengan wudu yang bagus itu adalah dengan sunnah dan adab-adabnya. Kemudian dia juga membaca Bismillahirrahmanirrahim. Jadi jangan sampai kita melupakan bacaan Bismillahirrahmanirrahim. Dan wudu yang dimaksud bagus tadi adalah bukan hanya yang wajib saja, tapi yang sunnah dikerjakan. Berkumur, kemudian menghirup air di dalam hidung, kemudian mengeluarkan, termasuk sunnah membasuh mengusap kedua telinga. Dan itu adalah sunnah-sunnah yang disebut oleh Nabi adalah fa'ahsanal wudu yang baik. Nah, orang yang wudunya baik, kata Nabi, kharajat khotoyahu min jasadihi, maka akan keluar dosanya dari badannya, hatta tahruja min tahti atfarihi, dari ujung kuku-kukunya, gitu Pak. Jadi orang berwudu ternyata membersihkan dosa. Coba, wudunya aja sudah membersihkan dosa, apalagi sholatnya, apalagi istighfarnya. Maka insya Allah orang-orang yang senantiasa menjaga sholat 5 waktu berarti dia menjaga wudu. Orang yang menjaga wudu, Allah jaga dari perbuatan dosa. Rawahul Muslim. Wa anhu qala ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan daripada Utsman, saya melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tawaddu misla wudu'i hada. Wudunya seperti ini. Jadi Utsman memberikan contoh nih, wudunya Rasulullah seperti ini. Bagaimana wudunya Rasulullah? Nah, wudunya Rasulullah adalah seperti wudu yang tadi dicontohkan, ya kan? Berkumur, kemudian menghirup air di dalam hidung. Nah, kemudian berkata Utsman, man tawaddu'a hakata, siapa yang berwudu seperti ini, ghufira lahu ma taqaddama min dzanbihi, maka akan diampuni dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa kanat salatuhu wa masyuhu ilal masjidi nafilatan, dan keberadaan salatnya, keberadaan perjalanan ke masjid itu adalah sebagai pahala tambahan. Jadi pahala wudunya dapat, salat wajibnya dapat, kemudian perjalanannya pun dapat. Lah nanti ada bab berkaitan berapa pahala yang diberikan oleh Allah orang yang selalu berjalan dari rumah ke masjid. Nah ini ada kaitannya dengan hadis yang ini. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza tawadda al-'abdul muslim awil mu'min
Apabila seorang mukmin, seorang muslim, ya, atau apabila berwudu seorang hamba yang muslim dan mukmin, fagossala, di saat membasuh wajahnya. Jadi di saat kita membasuh wajahnya, kata Nabi, kharaja min wajhi kullu khati'atin, maka akan keluar dosa yang ada di dalam wajahnya, semua dosa yang ada di wajahnya, nadhara ilaiha bi'ainihi, yang dilihat oleh muka dengan kedua matanya, ma'al ma'i au ma'akhi qatril ma'i, keluarnya bersama dengan basuhan air atau air yang terakhir. Jadi kalau orang berwudu, Pak, wajah yang dibasuh itu akan terhapus bersama dengan air yang kita basuhkan. Tapi wudunya yang kayak tadi, Pak, niat dulu gitu kan ya, kita bersihkan dulu, atau bersama dengan air yang terakhir turun, karena mata kita kan sudah berbuat dosa kadang-kadang, pandangan yang tidak sengaja atau pandangan yang kita sengaja. Lah ini akan dihilangkan dosanya oleh Allah dengan cara kita menjaga wudunya. Fa idza ghassala yadayhi, maka apabila membasuh kedua tangannya, kharaja min yadaihi kullu khati'atin, akan keluar dosa yang dilakukan oleh kedua tangannya, karena batasut hayadahu ma'al ma'i, jadi dosa yang dilakukan oleh kedua tangannya itu akan keluar bersama dengan air, au ma'akhri qatril ma'i, atau dengan tetesan air yang terakhir. Ya, tangan ini kadang-kadang kan suka berbuat dosa, ya, apalagi yang berkaitan dengan kemanusiaan. Ya, kita nggak tahu yang dilakukan dosa oleh tangan itu apa. Tapi ketika orang yang telah berbuat dosa yang dilakukan oleh tangan dan dia menjaga wudu-wudunya, maka antara wudu ke wudu itu akan menghapus dosa yang kita lakukan oleh tangan kita. Fa'idha qasala rijlaihi kharajat kullu khati'atin masatha rijlahu ma'al ma'i au ma'akhirit qatril ma'i, maka apabila yang dibasuh adalah kakinya, ya, atau kedua kakinya, maka dosa-dosa yang diperbuat oleh kedua kakinya itu akan berguguran bersama dengan air atau air yang tetesan terakhir. Jadi gitu, Pak, dosa-dosa itu bisa dibersihkan dengan melakukan wudu, hatta yakhruja nakian minad dunubi, sehingga benar-benar dibersihkan oleh Allah dari perbuatan dosa. Nah, ini hadis ini adalah berkaitan dengan hikmah wudu, Pak. Jadi wudu bukan hanya sekedar kita mengambil air di muka, ya. Makanya bedanya orang yang berwudu dengan orang cuci muka berbeda. Orang yang cuci muka ya hanya sekedar cuci muka. Orang yang mandi dan memang tidak ada hubungannya dengan ajaran Islam, ya nggak ada apa-apanya. Tapi ketika mandi berdasarkan Islam, nah, akhirnya ada mandi junub, ada mandi Jumat, apa nilainya pahala. Ini perbedaan ajaran Islam. Nah, ini ada satu hadis ketika Rasulullah berkunjung ke makam Baqi, ya. Jadi memang kita disunahkan untuk ziarah ke makam. Tujuannya untuk apa, Pak? Untuk mendoakan. Apa kata Nabi? Assalamualaikum dara qaumin mu'min. Assalamualaikum dara qaumin mu'min. Wa inna insyaallahu bikum mulahikun. Dan sesungguhnya insyaallah aku pun akan menyusul di kemudian hari. Kemudian kata Nabi, waditu anna qad ra'aina ikhwanana. Saya merasa senang karena saya mengetahui saudara saya. Akhirnya sahabat bertanya, qalu awalasna ikhwanaka ya Rasulullah, bukankah kami adalah sahabat engkau ya Rasulullah? Kenapa engkau berbicara kepada orang yang sudah meninggal dunia? Kemudian kata Nabi, antum ashabi, engkau adalah sahabatku, wa ikhwanuna alladzi lam ya'tu ba'du, dan sedangkan saudara kita adalah orang-orang yang belum datang setelahnya. Kemudian sahabat bertanya, kaifa ta'rifu man lam ya'ti ba'du min ummatika ya Rasul, bagaimana engkau tahu kepada orang-orang yang belum datang setelah ini? Kemudian Nabi menjawab, ara'aita lau anna rajulan lahu khailun gurrun mu'ajjalatun baina zuhra khailin dukhmin bukhmin,
Bagaimana pendapatmu seandainya ada seseorang yang memiliki seekor kuda putih di antara kuda-kuda hitam? Kira-kira kelihatan nggak Pak? Kemudian para sahabat menjawab, qalu bala ya Rasulullah, tentu. Nah akhirnya Nabi menjawab, fa innahum ya'tuna gurron mu'ajilina minal wudu. Jadi umatnya Nabi Muhammad itu bisa ciri dari wudunya Pak. Jadi nanti di hari kiamat itu kelihatan Pak, orang yang wudu, orang yang ibadah dengan orang yang tidak ibadah. Sehingga kata Nabi, wa anna faratuhum 'alal khudi, maka mereka akan aku tuntun ke telaga Hud. Jadi Hud itu adalah merupakan satu telaga di mana orang ketika minum telaga Rasulullah, kita tidak akan kehausan selama-lamanya. Makanya kita harus memperbanyak untuk bersolawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah kemudian di dalam hadis lain Rasulullah mengatakan bahwa ala adullukum ala ma yamhullahu bihil khotoya, maukah aku tunjukkan untukmu satu hal yang bisa menghapuskan Allah terhadap dosa-dosa. Jadi Nabi mengajarkan kepada para sahabatnya. Kemudian Rasul menyambung hadisnya, wa yarfa'u bihi darajati, dan mengangkat derajatnya. Qalu bala. Kemudian tentu ya Rasulullah. Jadi memang paling enak itu sahabat Pak, karena langsung bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Rasulullah. Kemudian bala ya Rasulullah. Kemudian Nabi menjawab, isbagul wudu 'alal makarihi. Maka sempurnakanlah wudu 'alal makarihi di saat sangat sulit. Artinya apa? Di saat kedinginan pun kita tetap melaksanakan wudu dengan sempurna. Itu bisa menghapus dosa. Kemudian yang kedua, wa kasratul khotoya ilal masjidi, dan tentu memperbanyak untuk menuju ke masjid. Yang dimaksud adalah sholat berjamaah. Lalu berikutnya, wa intidharus sholati ba'da shalah, menunggu antara sholat ke sholat. Apa? I'tikaf. Ya, habis maghrib kita nunggu sampai isya, i'tikaf di masjid. Lah itu yang akan bisa menghapuskan terhadap dosa-dosa kita. Nah, fadzalikumur ribat, itu yang disebut orang yang bertakwa. Wadzalikumur ribat, itu ribat artinya orang yang mengikatkan diri dengan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Gitu Pak ya. Kemudian kata Nabi, at-tuhuru satrul iman, karena yang namanya wudu itu bagian daripada iman. Tanda-tanda orang yang beriman adalah orang yang menjaga wudunya. Karena kalau orang nggak ada iman, ya nggak mau melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian terakhir Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma minkum man ahadin yatawaddo fayablugu au fayusbigul wudu." Siapa yang di antara kalian kemudian berwudu dan menyempurnakan wudu, nah ini kemudian mengucapkan doa apa tadi Pak doanya? Asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Nah, kata Nabi, illa futihat lahu abwabul jannati samaniyah yadkhulu min ayyiha syai'an atau sya'a. Jadi siapa yang kemudian membaca doa itu, maka Allah akan membukakan pintu sebanyak 8 pintu, yadkhulu man ayyuha sya'a, dari mana dia akan masuk yang dia kendaki. Jadi orang yang sempurnanya wudu nanti di hari kiamat akan disiapkan 8 pintu untuk masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu, dan tinggal milih mau lewat mana, lewat samping, lewat kanan dan kiri. Lah ini bapak-bapak yang berbahagia, yang berkaitan dengan rahasia dan hikmah wudu. Pertama, rahasia wudu itu adalah bagaimana wudu ini benar-benar bisa membersihkan dosa-dosa kita di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian wudu ini juga merupakan salah satu di mana akan menjadikan cahaya kita nanti di hari kiamat. Dan orang-orang yang menjaga wudu, maka orang tersebut dijaga oleh Allah, karena orang yang berwudu, orang yang dibersihkan dosanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dosa yang dilakukan oleh lisan, dosa yang dilakukan oleh tangan, dosa yang dilakukan oleh kaki kita. Nah itu barangkali bapak-bapak. Sebelum kita tutup, saya buka sesi tanya jawab atau diskusi ya. Silahkan bapak-bapak yang mau menyampaikan,
kami persilakan. Ya Pak, silakan. Waalaikumsalam. Yang saya tanyakan mengenai mengusap kepala itu, maksudnya mengusap rambut atau kepalanya, Pak Ustaz? Ya. Kalau kepala kan ada rambutnya, ini kan nggak langsung masuk ke kepala, nggak rambut. Itu bagaimana? Ya. Jadi ketika kita mengusap yang ada di rambut berarti dia mengusap kepala. Gitu Pak ya. Tapi yang kita niatkan bukan mengusap rambutnya, kepalanya kan. Karena rambut kita, kepala kita ditumbuhi oleh rambut. Posisi rambut ada di atas kepala. Ketika kita mengusap kepala di atas rambut, berarti memang yang kita usap maksudnya adalah kepala. Gitu Pak ya. Jadi tidak harus diusap-usap begini kan. Jadi cukup digini itu berarti mengusap kepala. Karena kepala kita ditumbuhi oleh rambut. Karena rambut bagian daripada kepala. Begitu Pak ya. 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 Nah, nanti kalau yang dimasuk rambut, bagaimana orang yang nggak ada rambutnya gitu kan? Gitu. Ada lain, silakan Pak. Monggo. Ini dulu Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Langsung saja Pak Kiai. Yang saya tanyakan, saya selama ini selalu dulu pakai air kran gitu kan? Iya. Nah, seandainya kalau di rumah itu tidak air kran, ada bak mandi ataupun ember gitu, Iya. rasa atau tidak? Boleh, enggak apa-apa. Tapi jangan dicemplungin tangannya, dicedok. Ya kan? Nah, boleh kita nyemplung ketika ada 2 kulah. Ya Pak ya. Kalau cuma 1 ember, dicedok. Kemudian dituangkan di dalam tangan. Kan caranya begini Pak. Misalnya ini air masukkan sini, tapi memang harus ada yang nuangin. Lah ini diratakan aja nih, air yang ada di dalam tangan. Ya, sama ya. Jadi tidak harus digerojok juga gitu. Nah, makanya nanti ada bagaimana cara kita berwudu dengan 1 gelas A2. Nah, karena wudu itu kan selama ini yang dipahami harus ada keran gede, airnya gede, kan nggak begitu sebenarnya. Nah, tapi kemudian dengan air yang sedikit ya. Makanya wudu itu seefisien mungkin, ya kan. Nah itu tadi Pak, dicedok aja Pak, cedok dengan, jangan dicedupin. Itu nanti mustakmal. Kenapa? Air yang kurang dari 2 kulah nggak boleh kita masuk dengan tangan yang kita kecuali 2 kulah. 2 kulah itu ukurannya berapa liter ya? Ya sekitar 1 meter kali 1 meter tinggilah. 1 kubik ya? Yang mungkin ukurannya itu. Jadi gitu Pak ya. Nah makanya kalau ada yang orang punya kulah gede, ya wudhu nyeklop aja nggak apa-apa. Karena memang diperbolehkan. Nah tapi ketika air 1 ember jangan seperti begitu juga, nggak boleh. Kecuali 2 kulah. Gitu Pak ya. Ya Pak. Suka begini aja begitu. Saya sah. Tidak sah. Karena ada anggota wudhu yang tidak terbasuh. Karena pernah suatu ketika Nabi melihat sahabat ada sedikit yang tidak terbasuh oleh air, kembali ke wudhu lagi. Bukan menyempurnakan wudhu dengan dari awal, enggak. Yang tadi enggak kebasuh supaya dibasuh. Makanya iya benar. Jadi esensi wudhu orang kan taunya yang penting kaki dibasuhin kan. Tetapi yang namanya anggota wudhu adalah bukan hanya sekedar atas dan bawah, tapi termasuk sela-sela. Makanya kenapa pakai kelingking Pak? Nah kan gitu ya. Nah ini tujuannya supaya terbasuh oleh air. Nah ketika ada yang begitu tolong ditegur Pak. Oh marah ya? Kebanyakan begitu Pak. Jadi pentingnya ngaji kan begitu Pak ya. Jadi jangan sampai selama ini kita sudah yakin wah wudhu saya benar, ternyata masih banyak kekurangan, jangan sampai begitu. Iya. Jadi kalau wudhu itu kan gimana? Gitu kan? Udah selesai. Ya. Apalagi sholatnya sudah masbuk luru. Dia kepengen mengejar sholat tapi wudhunya nggak sempurna, sah nggak? Nggak sah. Nah ini yang menjadi masalah begitu Pak. Ada lagi? Oh, sudah habis Pak ya? Baik.